Hai guys, balik lagi di channel Husni Angkasa. Bagaimana kabar kalian? Bang Husni doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia pastinya. Kerjaannya lancar, urusannya lancar, rezekinya lancar, pokoknya doa terbaik untuk kalian. Nah, di video kali ini Bang Husni mau berbagi, mau sharing, mau cerita tentang biaya kehidupan di Batam. Jadi kalau kita tinggal di Batam itu biaya kehidupannya gimana sebenarnya? Apakah murah, apakah mahal, ataukah biasa aja? Nah, karena dilansir dari IDN Times, kalau Batam itu adalah salah satu kota dengan biaya kehidupan termahal kelima di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang baru aja tahu, yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Biar Bang Husni makin semangat untuk bikin kontennya. Oke? Thank you. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang penasaran, atau mungkin ada yang pengen tahu, atau mungkin ada yang punya rencana pengen ke Batam. Jadi video ini bakal bermanfaat banget untuk kalian. Ini bisa jadi untuk gambaran kalau misalkan kalian suatu saat nanti ke Batam. Nah, kali ini Bang Husni mau sharing. Ini posisinya kalau misalkan kita masih sendiri atau belum berkeluarga. Jadi kalau kita udah berkeluarga itu kebutuhannya pasti beda lagi. Ini kebetulan di hari libur, di hari nggak kerja. Jadi yang pertama itu sehari-hari itu kita pasti butuh yang namanya makan. Pengeluaran untuk biaya makan. Nah, ada yang namanya sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Nah, kalau aku sendiri targetnya 50.000 sehari. Jadi 50.000 itu untuk sarapan, untuk makan siang, dan juga untuk makan malam. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama sarapan. Untuk sarapan di Batam itu sebenarnya ada banyak banget pilihan yang bisa kita cobain. Kita mau sarapan yang seperti apa? Kita mau makan nasi-nasian, atau goreng-gorengan, atau roti-rotian. Ada juga lontong sayur, ada juga lontong pecel, ada nasi goreng. Itu semuanya udah ready pagi-pagi. Jadi tergantung kebutuhan kita tuh pengennya sarapannya yang kayak mana. Nah, ini karena aku targetnya cuma 50.000 sehari, aku bakal press sehemat mungkin agar 50.000 itu cukup untuk sehari. Oke, yang pertama untuk sarapan. Jadi untuk sarapan biasanya aku pilih ini. Ini nasi kuning. Nasi kuning ini harganya 4.000 satu kotak kayak gini. Terus ini juga aku pilih ini. Bakwan, ini bakwannya harganya 1.000. Jadi totalnya untuk sarapan aja 5.000. Nah, karena ini kebetulan sarapannya aku bawa pulang, jadi untuk minumnya ini aku minum air putih. Nah, selain biayanya lebih hemat, ini air putih ini juga bermanfaat banget untuk kesehatan. Oke, kita coba dulu sarapan 5.000 itu seperti apa. Oh iya, ini untuk nasi kuning. Oh iya, untuk nasi kuningnya ini itu tergantung lokasi, karena beda lokasi biasanya beda harga. Ini kebetulan aku tinggal di daerah Piayu, jadi untuk nasi kuningnya itu masih 4.000. 4.000 plus bakwan jadi 5.000. Karena di tempat lain tuh ada yang 5.000, ada yang 6.000. Jadi tergantung kita tinggal di daerah mana. Tapi rata-rata 5.000 sih harganya. Oke, kita coba dulu nasi gorengnya guys. Nasi goreng. Nasi kuning. Jadi untuk nasi kuning harga 4.000 itu dia udah ada bihun, terus ada telur, terus juga ada tempe orek, ada sayur buncis, ada sambal. Udah lumayan sih menurut aku ini untuk sarapan harga segini. Oke, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sarapannya udah selesai. Nah, kalau aku sendiri untuk sarapan aja itu udah 5.000. 5.000 nasi plus satu gorengan. Jadi 50.000 kurang 5.000 sisa 45.000 lagi.
aku bakal bertahan dengan uang 45.000 ini sampai malam. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ke makan siang. Nah, karena sekarang udah siang, saatnya kita makan siang. Untuk makan siang di Batam itu juga banyak banget pilihannya. Kita mau masakan Padang, mau masakan Sunda, mau masakan Jawa, mau masakan Palembang, jadi itu semua ada. Atau mungkin kalian mau kayak KFC atau McD, itu juga banyak banget di mana-mana. Nah, kali ini aku pilih untuk masakan Jawa. Masakan dari masakan Jawa. Kurang lebih penampakannya itu kayak gini. Ini nasi campur segini 13.000. Nah, untuk minumnya aku masih minum air putih karena ini aku bawa pulang makannya, aku bungkus. Jadi 13.000 itu kita udah dapat lauk, sambal, sayur-sayuran gitu, terus ada tempe, ada bihunnya juga. Ini lumayan banyak menurut aku porsinya untuk harga 13.000 dan ini kenyang banget. Sekarang saatnya kita makan siang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Ini suapan terakhir. Mantap. Oke, aku udah selesai makan siang. Nah, menurut aku untuk makan siang dengan harga 13.000 per porsi itu udah kenyang banget, udah puas banget kalau aku sendiri. Nah, mungkin kalau kalian pengen cari harga yang lebih murah di bawah itu, mungkin masih ada nasi Padang yang harga 10 ribuan gitu. Terus juga ada ayam geprek yang harganya 7.000. Tapi kalau untuk harga ayam geprek 7.000 itu biasanya ayamnya aja. Kalau plus nasi ya masih 10 ribuan juga. Atau mungkin kalian mau makan yang harga 15.000 ke atas atau 13.000 ke atas, itu juga ada tempat makannya, tapi tergantung ke pilihan lauk yang kita pilih sebenarnya. Kayak di tempatku yang aku beli tadi 13.000 itu, kalau misalkan aku tambah perkedel atau mungkin ada tambahan tahu gitu, bisa jadi dia tuh kayak jadi 16 atau 18. Jadi tergantung kebutuhan kalian dan balik juga ke budget kita tuh, targetnya berapa sehari. Kalau bukan 50.000, jadi pengeluaranku udah pertama 5.000 plus 13.000, jadi 18.000 itu untuk sarapan plus makan siang. Nah, jadi aku punya sisa uang 32.000 itu bakal aku gunakan untuk makan nanti malam. Oke, sampai ketemu nanti malam. Oke, jadi sekarang udah malam. Nah, kali ini waktunya kita makan malam. Jadi seperti biasa, kalau di Batam itu kalau mau makan malam banyak banget pilihan yang bisa kita pilih. Mau makan ayam penyet ada, ayam bakar ada, kalau pecel lele ada, terus yang sate-satean ataupun mau yang fast food gitu juga ada. Nah, kali ini aku pesen ayam bakar untuk makan malamnya. Jadi segini harganya 18.000 satu porsi. Udah dapat lalapan, timun, ayam bakar sama sambal. Nah, untuk minumnya aku beli kelapa murni. Ini harganya 10.000. 10.000 satu kelapa gitu. Itu tergantung ukuran sebenarnya. Ada juga yang jual 13.000, tapi kali ini aku dapat yang 10.000. Kalau ukurannya itu agak kecil 10.000, terus biasanya kalau yang agak besar gitu 13.000 atau enggak 12.000. Jadi 10.000 tambah 18.000 totalnya 28.000. Jadi 28.000 tadi udah 18.000, totalnya itu ada 46.000. Jadi sisa uang 4.000. Oke, sekarang kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, makan guys. Terus untuk ayam bakar ini macam-macam sih harganya. Mungkin masih ada yang jual 17. Ada juga yang jual 19. Nah, itu tergantung lokasi di mana kita beli. Tapi kalau di angkringan itu biasanya rata-rata 18 kalau nggak 19. Kalau ini 18. Suapan terakhir.
Ayam bakarnya enak banget, sambalnya itu pedas banget tapi enak. Oke, jadi makan malamnya udah selesai dan menurut aku untuk makan malam yang segitu udah kenyang banget. Jadi nasi ayam bakarnya tadi 18.000, terus minumannya tadi 10.000, totalnya 28.000. Jadi itulah kira-kira bayangan pengeluaran kalau kita tinggal di Batam. Itu khusus untuk makan aja, jadi belum dihitung ke yang lain. Jadi untuk makan aja sehari aku tadi targetnya 50.000 dan masih sisa 4.000. Jadi sarapannya 5.000, terus makan siang 13.000, makan malam 28.000, totalnya 46.000. Jadi sisa 4.000. Nah, itu belum lagi kalau misalkan kita adalah seorang yang perokok. Kalau misalkan kita butuh rokok atau smoker, itu pasti bakal nambah lagi pengeluarannya. Misalkan kita habis makan, biasanya kalau yang perokok itu wajib banget kalau habis makan mesti merokok walaupun cuman sebatang atau 2 batang. Nah, itu pasti bakal nambah pengeluaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belum lagi kalau misalkan kita itu yang suka ngopi gitu. Kalau kita suka ngopi, atau biasanya kan kalau yang suka ngopi itu sama juga habis makan mesti kopi, terus ada pokoknya tambah-tambahan yang kayak gitulah, yang rajin minum lah istilahnya. Nah, kebetulan kalau aku kurang suka yang namanya kopi atau minuman-minuman kayak gitu, jadi lebih pilih air putih. Jadi 50.000 itu kalau aku sendiri itu udah cukup, dan itu versi beli semua. Jadi sarapannya beli, makan siangnya beli, makan malamnya beli. Beda hitungannya kalau kita versi masak sendiri. Nanti aku bakal bikin video versi masak sendiri, bakal lebih hemat mana. Apakah lebih hemat beli semua atau masak sendiri. Jadi itulah kurang lebih bayangannya kalau kalian tinggal di Batam. Itu biayanya sehari untuk makan aja. Dan itu kita kondisinya nggak kerja atau lagi libur. Karena kalau misalkan kita kerja, itu bakal beda lagi pengeluarannya. Pasti ya namanya kerja kan butuh transportasi. Kalau udah transportasi itu butuh gitu, ya bensin untuk isi bensin, nggak tahu apa yang terjadi, misalkan motor kita kenapa-napa, mogok atau gimana, pasti bakal nambah pengeluaran. Itu belum semuanya. Jadi belum lagi kalau kita masih ngekos, itu untuk bayar kos juga. Kalau kita ngontrak, bayar kontrakan, terus ada lagi keperluan lainnya kayak untuk internet, kartu internet. Terus lagi ya itu sebenarnya dimanapun kita tinggal balik ke diri kita masing-masing. Kita itu pengeluarannya mau seperti apa? Mau yang poya-poya atau mau yang hemat-hemat aja atau sesuai kebutuhan aja. Karena begini, dalam kehidupan itu sebenarnya ada dua, yaitu kebutuhan versus keinginan. Nah, jadi kebutuhan versus keinginan ini adalah lebih baik prioritasnya itu kita tuh dahulukan dulu kebutuhan. Misalkan kita kayak aku tadi makan, misalkan makan siang, aku butuh makan siang, pokoknya untuk untuk tenaga lah, untuk 1.000 itu udah cukup. Atau kalau mau lebih murah lagi juga bisa cari yang lain. Nah, tapi kalau misalkan kita mau nurutin keinginan, aku misalkan udah makan 13.000, pengen nambahin ya biar lebih gitu, itu tambah misalkan 3.000 jadi 16.000. Terus juga minumnya, aduh nggak cukup kalau misalkan minum air putih aja, aku mau kopi misalkan, nambah 5.000, jadi 16 sama 5 21. Nah, jadi semakin semakin banyak keinginan itu bakal semakin banyak juga pengeluaran. Makanya menurut aku prioritaskan dulu kebutuhan. Kalau misalkan sesuatu itu nggak butuh-butuh banget, nggak perlu dulu digunain uangnya untuk situ. Kita usahakan dulu mana yang lebih dibutuhkan. Oke? Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Batam suatu saat nanti, kalian udah punya bayangan, oh ternyata begitu. Ternyata di Batam itu kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.